Bayangkan 5 tahun lagi kita mengajukan pembiayaan di bank syariah, tidak lagi wawancara panjang, tidak ada lagi analisis kredit yang membuka satu persatu berkas kita, namun dalam hitungan detik, artificial intelligence sudah menghitung kemampuan bayar kita, mengecek transaksi kita, membaca pola keuangan, bahkan memastikan pembiayaan itu sesuai dengan prinsip syariah. Kedengarannya luar biasa, tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih penting. Kalau suatu hari AI membuat keputusan yang sangat cepat, siapa yang menjamin keputusan ini tetap adil? Dan siapa yang memastikan algoritma itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah? Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ancaman serangan cyber, perubahan teknologi yang sangat cepat, justru inilah yang menjadi tantangan terbesar industri keuangan syariah saat ini. Bukan hanya menjadi sekedar digital, tapi bagaimana digital itu tetap memiliki dan tidak kehilangan nilai-nilai syariahnya. Yang menjadi masalah adalah AI memang mampu bekerja jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia. Tetapi AI itu kita harus tahu dia belajar dari data. Kalau datanya bias, maka hasilnya mungkin dan sangat mungkin ikut menjadi bias juga. Dan kalau algoritmanya tidak transparan, maka keputusan pembiayaan bisa saja merugikan sebagian kelompok masyarakat. Di sisi lain, bank syariah juga menghadapi tekanan yang lain, krisis ekonomi global, resiko likuiditas, hingga ancaman cyber attack yang semakin kompleks. Artinya, teknologi memang menawarkan efisiensi, tetapi tanpa tata kelola yang baik, justru ini bisa menjadi timbulnya risiko yang baru. Menurut saya, AI bukanlah menjadi ancaman. Yang menjadi ancaman adalah ketika AI digunakan tanpa pengawasan. Justru AI bisa menjadi alat yang sangat membantu perkembangan keuangan syariah. Contohnya yang pertama dalam proses credit scoring misalnya. AI mampu menganalisis ribuan data transaksi dalam waktu yang sangat singkat. Penilaian pembiayaan menjadi lebih cepat, lebih objektif, bahkan mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses pembiayaan. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk automated syariah screening. Sistem dapat secara otomatis memeriksa apakah suatu investasi atau transaksi mengandung unsur riba, gharar, atau maisir sebelum produk tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Dan ini membuat proses kepatuhan syariah menjadi lebih efisien. Dari sisi stabilitas, bank syariah sebenarnya memiliki karakteristik yang cukup kuat. Sistem bagi hasil membuat hubungan antara bank dan nasabah lebih berbasis kemitraan dibanding bunga tetap. Prinsip ini terbukti membantu mengurangi praktik spekulatif yang sering menjadi pemicu krisis keuangan. Walaupun begitu, bank syariah tetap harus memperkuat manajemen risiko, terutama risiko likuiditas dan keamanan cyber. Karena di era digital, ancaman bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga serangan terhadap data dan sistem. Dan yang terakhir, menurut saya yang bagian paling menarik adalah perubahan peran Dewan Pengawas Syariah. Selama ini DPS lebih banyak mengawasi produk dan akad, tetapi ketika keputusan bisnis mulai dipengaruhi algoritma, DPS juga perlu memahami bagaimana algoritma itu bekerja. Artinya, DPS tidak cukup hanya memahami fikih muamalah. Mereka juga perlu memiliki literasi digital, memahami artificial intelligence, audit sistem informasi, bahkan tata kelola data. Dengan kata lain, DPS perlu berevolusi menjadi teknologi syariah auditor. Bukan menggantikan ulama dengan mesin, tetapi memastikan mesin tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berarti terdapat sebuah dalil yang menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Artinya, AI boleh cepat, namun nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan, ataupun nilai-nilai syariah tetap menjadi acuan yang utama. Dan juga terdapat pendapat ahli di sini. Imam Asy-Syaitibi melalui konsep maqasid syariah menjelaskan bahwa seluruh kebijakan harus membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Karena itu, penggunaan AI dalam keuangan syariah tidak cukup hanya efisien, tetapi juga harus menjaga keadilan, transparansi, keamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Di Indonesia sendiri, pengembangan teknologi keuangan syariah juga didukung melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK yang memperkuat transformasi digital sektor keuangan. Selain itu, tata kelola lembaga keuangan syariah tetap mengacu pada berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai keputusan syariah.
Jadi menurut saya masa depan keuangan syariah bukan ditentukan oleh seberapa canggih AI yang kita miliki, tetapi oleh seberapa bijak kita menggunakannya. AI mampu mempercepat keputusan, namun nilai-nilai syariah tetap harus menjadi kompasnya atau acuan utamanya. Karena tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan bersama adalah bagaimana lembaga keuangan syariah dapat terus berinovasi dengan AI, tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan maksud syariah sebagai fondasi utama setiap keputusan. Karena pada hakikatnya, teknologi boleh berubah setiap tahun, tetapi nilai syariah harus tetap menjadi arah acuan sepanjang zaman.